Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pancasila dari kelas A1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Paradigma Pancasila di Bidang Politik dengan anggota saya sendiri Aurel Cecilia Marciandalan, lalu ada Nugi Prasetyo, Reza Divana Lendra, Rifan Gema Al-Habsyi, dan Ruby Sukasa. Pertama, kita akan membahas tentang paradigma. Paradigma adalah suatu cabang ilmu pengetahuan, dengan kata lain bisa disebut juga sebagai kerangka dalam berpikir. Fungsi dari paradigma adalah dasar seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah model teori ilmu pengetahuan dan kerangka dalam berpikir. Sedangkan menurut Bagdan dan Biklen, paradigma merupakan suatu kumpulan dari asumsi yang dipegang bersama konsep atau proposisi yang mengarah dari cara berpikir. Yang kita ketahui, penelitian ilmu pengetahuan itu sifatnya sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil dari penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya itu terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar untuk menemukan kelemahan pada teori yang ada. Ini merupakan semua yang memiliki hubungan dengan sebuah pelaksanaan di bidang kenegaraan harus berlandaskan atau bercermin kepada Pancasila itu sendiri. Selain itu, dalam sebuah pembentukan suatu peraturan dan juga adanya peraturan yang telah berlaku di Indonesia, itu juga harus berlandaskan kepada sila-sila yang terdapat di Pancasila. Jadi dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan sebuah pedoman yang mengatur di berbagai aspek, termasuk juga aspek perkembangan di bidang politik yang tujuannya itu adalah di dalam perkembangan bidang etika politik ini tidak melanggar nilai-nilai yang terdapat di Pancasila yang merupakan sebuah dasar dari Republik Indonesia. Pancasila sendiri memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara kita ini, yang membuat peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terdapat di Pancasila. Jika kita melihat dari nilai-nilai dasarnya, Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka berarti gagasan atau pandangan yang bersifat dinamis, fleksibel, dan tidak kaku sehingga terus berkembang sesuai dengan zaman. Jenis ideologi ini lahir karena adanya nilai-nilai masyarakat yang bisa memenuhi cita-cita mereka, tapi tetap perkembangan atau dalam zaman. Di dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai dasar, yaitu bersifat tetap dan tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila layak jadi paradigma atau kerangka berpikir untuk pembangunan di bidang politik itu sendiri. Terima kasih. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Pancasila sebagai paradigma di pembangunan di bidang politik maksudnya adalah dengan meletakkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai sumber dari segala hal yang ada di bidang politik. Segala hal yang terdapat di bidang politik harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila, terutama nilai keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana praktik-praktik politik harus berkembang sesuai dengan asas kerakyatan. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga dari negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, warga Indonesia sebagai warga negara tidak boleh hanya dijadikan sebagai objek politik, namun juga harus dijadikan sebagai subjek politik. Implementasi. Paradigma atau kerangka dalam berpikir tentunya harus memiliki sebuah pelaksanaan atau implementasi, karena pada dasarnya kerangka berpikir merupakan suatu perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu, ada beberapa pengimplementasian dari paradigma Pancasila, diantaranya adalah 1. Pengembangan lembaga negara. Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah adanya suatu lembaga negara. Lembaga negara sendiri memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dalam pengimplementasiannya, lembaga negara harus dikembangkan. Perkembangan dari suatu lembaga negara harus disesuaikan dengan kebutuhan negara dan juga masyarakat di dalamnya.
Dua, penerapan demokrasi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri mengenal sistem demokrasi Pancasila. Dapat diartikan bahwa demokrasi ini harus bertumbuh dari tradisi bangsa dan cerminan nilai dari Pancasila. Ada beberapa sistem demokrasi di Indonesia yang meliputi demokrasi yang tidak berdasarkan nominasi mayoritas minoritas, demokrasi yang lebih mengutamakan musyawarah mufakat, dan demokrasi yang lebih mengutamakan kekeluargaan atau kelompok sehingga ada kepentingan individu ataupun suatu golongan. 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi dan menghargai adanya hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya adalah sila kedua dari Pancasila yang merupakan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diartikan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi sebuah hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di Indonesia juga meliputi penyeimbang dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. Hukum 4. Pemberlakuan hukum seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan landasan dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka hukum nasional yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan sebuah akar dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Hukum yang akan berlaku di Indonesia harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Tetapi tidak berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti dengan nilai-nilai dasar lain, dengan meniadakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka, makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman secara kreatif, dengan memperhatikan tingkat dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila harus memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia untuk menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan penyesuaian. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peranan Pancasila dalam bidang politik itu sendiri adalah sebagai dasar kemanusiaan. Oleh karenanya, sistem politik yang berlaku dalam harus mampu mewujudkan sistem yang menjamin tegaknya hak asasi manusia. Para penyelenggara negara beserta elit politik harus selalu memegang budi pekerti kemanusiaan, serta memegang teguh cita-cita moral Indonesia. Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik dan tidak hanya sekedar penguasa sebagai objek politik semata.